Bitcoin lagi populer banget nih sekarang. Banyak banget orang ngomongin soal investasi di Bitcoin. Kamu dengar soal Bitcoin di mana-mana. Di berita, di internet, dari teman-teman juga. Minat orang-orang ini terus aja makin besar. Jadi penasaran kan? Ada apa sih sebenarnya? Kenapa semua orang tiba-tiba tertarik banget sama yang digital ini? Ini fenomena yang menarik buat kita bahas. Break time kita bahas. Jadi, apa sih yang bikin Bitcoin ini istimewa? Nah, Bitcoin ini beda banget sama uang biasa. Bitcoin ini sepenuhnya digital. Itu aja udah keren. Nggak ada bentuk koin atau kertas yang bisa kamu pegang. Bitcoin adanya di komputer, di internet. Sesuatu yang baru ini menarik banyak orang. Mereka penasaran gimana cara kerjanya. Terus mereka juga dengar cerita orang-orang yang dapat untung. Ini pasti bikin mereka makin tertarik-tarik. Daya tarik Bitcoin yang paling besar itu karena jumlahnya yang langka. Coba bayangin barang langka, kayak sepatu edisi terbatas, atau komik koleksi yang cetakannya sedikit. Kalau sesuatu susah didapat, terus banyak yang mau, harganya sering naik kan? Nah, Bitcoin dirancang dengan ide seperti ini. Jumlahnya itu nggak tak terbatas. Kelangkaan yang sudah ada dari sananya ini fitur yang pintar banget. Ini yang bikin beda dari mata uang negara. Bitcoin punya batasan jumlah yang sangat ketat. Nantinya cuma akan ada 21 juta Bitcoin. Itu jumlah maksimalnya, nggak bisa ditambah lagi. Ini bukan tebakan loh, tapi sudah tertulis di kodenya. Jumlah yang pasti ini bagian penting dari rancangannya. Ini yang bikin nilai Bitcoin berpotensi naik karena jumlahnya terbatas, jadi nggak gampang turun nilainya kayak uang biasa. Beda sama uang biasa, yang pemerintah bisa cetak terus. Kelangkaan ini yang jadi daya tarik besar buat investor. Gimana sih cara kerja Bitcoin tanpa bank? Bitcoin pakai teknologi yang namanya blockchain. Bayangin aja kayak buku catatan digital raksasa yang dipakai bareng-bareng. Setiap transaksi Bitcoin dicatat di buku ini. Banyak komputer di seluruh dunia nyimpan salinannya. Jadi, semua orang yang terlibat bisa lihat apa yang terjadi. Ini bikin sistemnya jadi sangat terbuka dan nggak dikuasai satu pihak aja. Ini konsep yang baru banget buat dunia keuangan. Break time will point 25. Teknologi blockchain ini yang bikin Bitcoin aman. Juga ngejamin semuanya transparan buat semua penggunanya. Karena ada banyak banget salinan catatannya. Jadi susah banget buat siapapun yang mau curang. Atau mau ubah catatan transaksi yang sudah dibuat. Ini yang bikin orang jadi percaya sama Bitcoin. Dan kepercayaan itu penting banget kalau urusan uang. Orang mau aset mereka aman. Nah, sekarang kita ganti topik ya. Kita ngomongin inflasi. Kamu pasti sadar kan, harga-harga barang pada naik. Kopi langgananmu harganya jadi lebih mahal. Uangmu nggak bisa beli barang sebanyak dulu lagi. Nah, itu namanya inflasi. Inflasi ini pelan-pelan menggerogoti nilai tabunganmu. Ini masalah umum buat mata uang biasa. Pemerintah kadang cetak uang lebih banyak, ini bisa bikin inflasi makin parah. Ada orang yang lihat Bitcoin sebagai cara bagus buat melindungi kekayaan mereka. Kayak perisai buat ngelawan inflasi yang diam-diam itu. Karena Bitcoin jumlahnya terbatas, cuma 21 juta itu. Jadi nggak bisa dicetak terus-terusan seenaknya. Ini beda banget sama mata uang negara. Jadi harapannya, nilainya bisa lebih bertahan lama. Atau bahkan naik, pas nilai uang biasa makin turun karena inflasi. Orang sering bandingin Bitcoin sama aset terkenal lainnya. Emas. Emas sudah dianggap berharga ribuan tahun lamanya. Buat banyak orang, emas itu investasi aman yang sudah lama dipercaya. Kalau ekonomi lagi goyah atau nggak pasti, orang-orang biasanya buru-buru beli emas. Emas dikenal sebagai penyimpan nilai yang bisa diandalkan. Nilainya awet buat jangka waktu yang lama. Emas ini kayak penjaga lama buat investasi yang aman. Penggemar Bitcoin kadang nyebut Bitcoin itu emas digital. Mereka lihat Bitcoin punya peran yang mirip sebagai penyimpan nilai di zaman digital modern ini. Tapi Bitcoin ini jauh lebih baru, dan sepenuhnya digital. Kamu bisa kirim Bitcoin ke seluruh dunia cepet banget, dan biayanya biasanya lumayan murah. Kalau mindahin emas fisik dalam jumlah besar itu lebih ribet, dan pastinya lebih mahal. Sifat digitalnya ini jadi nilai plus yang besar. Tapi, emas itu aset fisik. Kamu bisa pegang batangan emas atau koin emas di tanganmu. Ada orang yang merasa lebih nyaman dengan itu. Kalau Bitcoin cuma ada sebagai kode digital, nggak ada bentuk fisiknya. Harga Bitcoin juga bisa naik turun drastis banget.
bisa melonjak tinggi, tapi bisa juga anjlok cepet. Harga emas cenderung lebih stabil kalau dibandingin. Biasanya nggak ada tuh ayunan harga yang gila-gilaan. Jadi, Bitcoin dan emas sama-sama punya kelebihan. Dan sama-sama punya kekurangan juga. Emas itu penyimpan nilai yang sudah mapan dan teruji waktu. Bitcoin pilihan yang lebih baru, lebih inovatif, dan didorong teknologi. Milih antara keduanya, atau investasi di dua-duanya, tergantung pilihan pribadimu. Tergantung juga seberapa nyaman kamu sama risiko, dan apa yang kamu percaya soal masa depan uang. Apakah investasi bisa dianggap sebagai bentuk ibadah, atau mungkin perbuatan baik dengan niat yang mulia? Ini pertanyaan yang cukup dalam dan menarik buat direnungkan. Beberapa ahli agama dan pemikir bilang, iya, bisa. Kalau niat dasarmu buat investasi itu baik. Kalau tujuanmu buat menafkahi keluarga, atau buat mengembangkan hartamu untuk tujuan yang positif. Bukan cuma soal serakah. Bayangin kamu investasi buat masa depan keluarga. Atau kamu berencana pakai keuntunganmu buat bantu orang lain yang butuh. Mungkin kamu mau dukung usaha-usaha yang melakukan hal baik. Kalau uang yang kamu investasikan didapat dengan cara yang jujur. Dan kalau kamu berencana pakai hasilnya dengan bertanggung jawab. Maka, mungkin kegiatan investasi itu sendiri bisa dilihat secara positif. Jadi lebih dari sekadar ngejar untung demi untung semata. Jadi kesimpulannya, kenapa sih Bitcoin menarik banget? Jumlahnya yang terbatas bikin Bitcoin langka, kayak emas digital. Teknologi blockchain dibaliknya nawarin keamanan dan transparansi. Dan Bitcoin bisa jadi pelindung nilai dari inflasi. Sesuatu yang dikhawatirkan banyak orang yang punya uang biasa. Ini alasan-alasan kuat yang menunjukkan potensi nilainya. Banyak orang antusias dan percaya sama Bitcoin. Mereka benar-benar percaya sama potensi jangka panjangnya. Masa depan Bitcoin kelihatan cerah banget buat banyak penggemarnya. Dan juga buat beberapa analis keuangan yang serius. Tentu saja nggak ada investasi yang pasti untung. Selalu ada risiko, apalagi dengan aset yang lebih baru. Tapi kehebohan soal Bitcoin ini nggak bisa dipungkiri. Komunitasnya kuat dan terus berkembang. Kelihatannya sih Bitcoin bakal terus ada. Dan bisa jadi Bitcoin bakal mengubah sebagian dunia keuangan kita.